dan perubahan dan pembangunan. Pembangunan di sini bukan membangun arah ke seperti Orde Baru, enggak. Membangun karakter, membangun pemberdayaan, membangun UMKM yang semakin bagus. Itu sebenarnya di situ. Filosofisnya jurnalisme itu membangun menjadi lebih baik, Pak. Memberi manfaat bagi kehidupan. Sebenarnya ini yang utama. Tujuan dan manfaat dapat sifat jika berita mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Lewenara dengan 10 terbantu misalnya kena katarak, kemudian rumahnya robek-robek, itu yang diutamakan. Menghargai kehidupan, mengutamakan fakta, tidak menghakimi. Keberpihakan pada objektivitas yang akurat, penyajian yang fair, imparsial. Ini konsep-konsep dasar yang harus dipahami oleh seorang wartawan. Termasuk nanti mungkin kawan-kawan kami yang ada di Promkes, kemudian yang ada di desa, ini aja pakai alat ini. Supaya nanti bisa bekerja sama wartawan. Bisa bekerja sama wartawan. Nanti bisa dibaca ya. Lanjut ya nomor 6. Ini dia. Meluruskan isu di publik misalnya gini. Kalau meluruskan isu di publik. Ada tentang booster yang ketiga. Kan banyak berseliweran yang narasi-narasi yang bisa membangun opini juga. Nah ini yang harus kita luruskan. Wah, misalnya gini, booster itu kan mengandung unsur babi. Itu kita luruskan isu itu. Enggak benar itu. Bisa lewat media, bisa juga opinion leader. Bisa juga Pak Arief ini secara personal datang ke gubuk di Jembatan Kembar misalnya. Oh, dan salah no pemamaskan oleh Bawi ini uang ke apa diresmikan oleh MUI. Jadi dia tidak ragu-ragu ini amak sepotong jari ini main bijaksana misalnya gitu. Mencari solusi. Nah, bagaimana mensolusikan? Datang ke situ ke puskesmas. Ada disuntik, namun ke vaksin apa penyebab berbe. Nah ini yang harus dilakukan ada berapa ya? Ada 8 itu. Nah persoalan adalah di nomor 7 ya. Persoalan kami ya. Ini saya buka aja persoalan wartawan nomor 7 ya. Lanjut. Biar cepat. Nah ini persoalan saya nih. Persoalan organisasi. Persoalan saya nih Pak Arief. Harap maklum lah Pak Kadis, Pak Moderator, kawan-kawan kami di desa, di puskesmas, ini persoalan kami. Nah, belum sejahtera, belum terselesaikan sesuai dengan undang-undang dan MUI ya. Belum mengikuti sertifikasi, masih ada bodrek gitu ya. Apalagi besok kalau 2024 ini masih banyak media yang muncul, terutama online. Nah ini kalau saya berharap nih masih ada instansi ya bagaimana bekerja sama saling menguntungkan lah. Maksudnya saling menguntungkan, bukan lagi salingan, tapi saling menguntungkan. Nah ini kalau pandemi ini kan sudah berakhir. Nah itu saya pikir kalimat saya yang terakhir, jangan mengeluh karena tidak ada tempat-tempat bersandar, tetapi bersyukurlah masih ada tanah tempat bersujud. Saya pikir itu mungkin dari akhir sebuah diskusi. Kita buka diskusi Pak Moderator. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Masudin, luar biasa ini penjelasan materi yang disampaikan yang kedua ini. Itu tingkat advance itu. Ya, ini menjadi pembelajaran buat kami, saya pribadi dan rekan-rekan di OPD dan desa ini dari penjelasannya Bung Zen untuk hari ini. Oke, kami buka sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau diskusi, tanya jawab dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Dari Kabid Pemberitaan RRI Mataram dan sekaligus Ketua PBI Mataram ini Bung Masudin Zen. Ini ada yang sudah raise hand, Dian Sosianti DLH nih, Lingkungan Hidup NTB. Silakan Mbak atau Bu Dian, kami persilakan waktunya untuk bertanya atau diskusi, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam
kenal. Karena dipanggil Bang Zen tadi, saya boleh izin manggil Nas. Bang. Bang Nas aja. Jadi itu Nas. nama amat saya. Baik. Karena kenalkan, saya Dian Sosianti Handayani, saya Pranata Humas Dinas LHK, Bang Nas. Kebetulan kami juga ada rencana sih mau soan ke RRI sama teman-teman Bagus lah, saya tunggu ya kapan. Ya, kami nanti dari Ipra Humas mau soan, insya Allah kami bersurat dulu atau nanti hubungi Bang Nas. Ini menekankan sebenarnya saya menarik dari tadi juga akhirnya Bang Nas juga nyebut juga tentang wartawan bodrek itu gitu. Itu yang cukup meresahkan sih, dan saya sebagai orang humasnya Dinas LHK itu banyak sekali menghadapi wartawan-wartawan seperti itu, Bang Nas. Ya. Yang pertama itu gitu. Pertama yang saya mau tanyakan, apakah boleh kami yang Pranata Humas pemerintah ini menggunakan aturan jurnalistik itu untuk menindak mereka? Karena pertama mereka yang mereka lakukan adalah mereka membuat berita itu kan kayak thumbnailnya itu kayak heboh sekali gitu. Padahal isinya sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan saya selalu meyakinkan pimpinan, ini beritanya nggak ada apa-apanya Pak, nggak ada yang baca kalau nggak di-share gitu. Media online kan, yang pertama. Terus mereka selalu pakai thumbnail yang negatif, dan masyarakat kita sekarang bad news is good news, masih kayak gitu. Yang menjadi miris saya adalah nih oknum wartawan ini masih menggunakan yang seperti itu, judul-judul yang jelek untuk menarik ini, memanfaatkan ini gitu. Nah, apakah boleh, sebatas mana kami boleh sebagai humas pemerintah itu menggunakan aturan jurnalistik untuk menindak mereka? Dan mereka juga sering sekali melakukan plagiat. Mereka copy paste. Yang pernah terjadi di kami adalah mereka copy paste semua titik koma, komanya berita yang kami buat, mereka copy paste ke media-media mereka, dan mereka dengan itu, nih saya udah muat. Nah, seperti itu. Gimana nih tanggapan Bang Nas sebagai wartawan senior dengan kasus seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian Sosianti dari DLH. Mungkin bisa ditanggapi langsung ya. Bung Nas, silakan. Makasih. Ya, makasih siap. Mas Didi. Siap. Saya ingin mempertegas dari sisi judulnya. Kalau dia menghakimi nggak boleh. Tapi kalau itu dugaan, silakan. Kalau dia menghakimi boleh kita. Saya akan gugat gituin aja. Nggak usah takut sebenarnya, nggak usah takut. Kalau nggak ada masalah di dinas stasiun nggak usah takut. Nggak perlu takut, lawan. Kalau dia apalagi ada unsur mengancam, memeras, laporkan langsung. Telepon saya, siapa nama wartawan itu, saya telepon. Kalau saya kenal, kalau memang langsung itu adalah dia memeras, laporkan ke polisi. Karena itu sudah menyangkut pidana. Boleh, silakan dilapor. Nah, sekarang kalimat yang mengenai menuding itu istilahnya kalau dalam dunia pers trial by press. Artinya dia sudah menghakimi, sudah menghukum. Sebenarnya tidak boleh di situ. Nah, kita lihat judulnya seperti apa. Kalau judulnya sensasi, memang itu kejadian, tapi tidak menuding, tidak menghukum, ya itu memang persepsi untuk dunia pers supaya banyak pembacanya. Sekarang kalau mau kita bekerja sama, lihat saja misalnya berapa pembaca, nah, kan bisa kita ketahui. Membaca webnya berapa orang? Paling 10 orang. Apa wajar kita kerjasama? Sementara kami ingin yang pembacanya adalah yang lebih dari 1.000. Kan pasti ada kriteria. Kemudian tanyakan dia. Media Bapak sudah diverifikasi. Itu saja alat tanda untuk semua ya. Semua kawan-kawan kami di Lombok Barat tanya seperti itu aja. Media Anda sudah diverifikasi Dewan Pers. Itu aja pertanyaannya. Itu saja. Itu yang pertama. Kalau belum, mohon maaf. Kami tidak bisa bekerjasama dengan Anda. Kalau dia lagi, Bapak mengancam, saya ancam juga Bapak gitu. Nggak usah takut. Kedua, apakah Bapak sudah uji kompetensi? Itu saja pertanyaannya. Sudah uji kompetensi enggak? Saya punya nomor ketua PWI ini. Saya mau telepon kalau Anda mau. Gitu aja. Saya nanti telepon orang. Seperti apa? Kalau dia misalnya media mainstream,
Saya bisa bicara dengan pemretnya, wakpemretnya, kan sama-sama senior kan di situ. Begini kelakuan wartawan Bapak. Tapi nanti kan selalu ada ketika saya konfirmasi, Pak sebenarnya kami ingin kerjasama. Pasti ke situ kan. Kerjasama cuma tidak ada peluang. Sementara perusahaan sudah mau bangkrut. Nah itu persoalannya. Kalau Pak Arief sudah paham, sudah itulah. Nah, kalau RRI kan tidak mungkin seperti itu. Kan saya yang tercoreng muka saya. Kalau RRI sangat lembaga yang terhormat dan juga bisa menjalin kerjasama. Tapi kan terang benderang cara kerjasama. Nah, ini persoalan adalah oknum-oknum di media online, Pak. Tidak dia menyesuaikan proses pendirian aktif berbentuk PT, kemudian pemimpin umum penanggung jawabnya adalah wartawan utama. Nah, wartawan juga kan ada kelas. Ada wartawan muda, ada wartawan media, ada wartawan utama. Saya ini wartawan utama karena sudah uji kompetensi tingkat wartawan utama. Nah, banyak yang baru jadi. Kemudian saya juga prediksi di Lombok Barat ini akan banyak media online yang diduga adalah dimiliki oleh oknum-oknum calon penguasa. Bisa akan muncul. Tidak hanya di kabupaten, di tingkat provinsi juga sudah ada muncul. Cuma persoalannya kan tidak ada laporan. Wah ini kan itu persoalan. Tidak ada laporan. Kalau ranahnya itu karya jurnalistik adalah pidana, kita laporkan ke polisi. Tapi kalau ranahnya ini adalah murni karya jurnalistik, mengenai karya etik, maka kami ke Dewan Pers untuk melaporkan. Itu aja pertanyaannya. Akte pendiriannya sudah sesuai nggak dengan Dewan Pers? Verifikasinya sudah nggak? Kemudian Anda sudah UKW nggak? Itu aja sih. Itu moralitas. Bukan untuk mereka, moralnya. Akan nanti hatinya akan tersentuh dengan pertanyaan itu. Sudah UKW nggak Anda? Termasuk yang senior saya tanya aja. Tapi nanti pasti yang mengelak jawaban, untuk apa sih UKW? Tapi wajib hukumnya mereka ikuti, termasuk media mainstream. Itu dari sisi mentalnya sudah terganggu, Pak. Kalau ditanya begitu. Itu dari psikologisnya sudah akan terganggu. Pasti terganggu. Apalagi nanti Pak Bupati bilang, kami akan bekerjasama dengan media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Dan wartawannya sudah ikut uji kompetensi. Udah yang lain akan semangatnya akan mengurut. Terus terang aja, ini kunci yang saya kasih, termasuk bapak-bapak yang di desa. Kalau ada nanti datang, proyek ini seperti apa, mereka pasti ke situ cara perilaku. Itu Bu Dian. Terima kasih Bang Nas. Ya, semoga terpuaskan ya. Kalau plagiat itu, kalau itu resmi dari dinas instansi boleh, kalau itu resmi. Tapi kalau dia mengambil tanpa izin, misalnya gini, Pak Arief itu kan punya media, lalu saya RRI, Pak Arief izin ya, saya minta beritanya, kalau ada oke dah, beritakan aja Pak Nas, misalnya bilang gitu, oke, berarti kan ada kesepakatan. Tapi kalau diam-diam tanpa ada komunikasi, itu plagiat. Plagiat kan etika. Ya kalau etika itu kan berpengaruh terhadap trust, kepercayaan. Kalau sudah kita tidak percaya, pemerintah tidak percaya, masih tidak percaya, maka dia akan kehilangan pendapatan. Saya pikir itu mungkin kalau proses pengelolaan media massa. Mungkin itu Pak. Jadi terima kasih Bu Dian ya. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Dian? Puas dengan jawabannya Bung Nas? Alhamdulillah siap. Oke, terima kasih sebelumnya nih Bu Dian Susianti yang kemarin mungkin juga sebagai narasumber kita di Senin kita nih, Bung Nas. Ya. Terima kasih. Nanti tetap mengikuti ini. Terima kasih atas sukses. Sama-sama Pak Didi. Oke, ya siap. Untuk kita buka lagi pertanyaan sesi yang kedua ini mungkin dari desa UPD yang pesertanya ada 67 nih. Silakan kami buka kesempatan lagi satu pertanyaan lagi dah. Sebelum jam 11, silakan mungkin ada yang ingin bertanya dari UPD. Silakan. Dengan pemaparan yang luar biasa hari ini mungkin bisa menambah ilmu, wawasan mungkin dengan pertanyaan. Atau mungkin yang dari offline yang di ruangan kami mungkin ada dari
Atau mungkin malu bertanya, bisa lewat catatan nanti kita jawab. Saya kirim ke Siap. Pak. Oh, siap. Oke, siap. Bagaimana Pak Kabit? Kita bisa. Ada yang bertanya? Siapa? Oh, Windy yang di offline mau bertanya? Silakan. Ya, enggak apa-apa. Sekarang aja mumpung ada senior kita ini. Iya, jangan takut bertanya loh. Ya, dia malu nih, Pak. Jadi di sini ada namanya Pranata Windy. Humas takut Di sini, bertanya. Pak. Di sini Windy ini kebetulan jadi penyiar radio di SGM, Pak. Kebetulan di sini mungkin Lalu Abdi ya. Ya. Lalu Abdi kemarin kan UKW di Sumbawa, cuman saya tidak mengujinya, orang lain yang mengujinya. Siap. Ini bagaimana, Bu Windy? Mau bertanya? Silakan. Oh, besok lain kali katanya. Oh, siap. Ya, Oke. sudah siap. Jadi berhubung penanya kita sudah tidak ada nih, Bung Nas, jadi saya ucapkan terima kasih banyak nih atas waktunya, atas kesempatannya hari ini. Ya. Oke ya. Terima kasih atas waktunya, mungkin hari ini bisa memaparkan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang di UPD dan desa, kami juga ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini, bisa mengikuti acara Senin kita edisi ke-12 tanggal 29 Agustus 2022. Kami harapkan untuk semua UPD dan desa bisa mengikuti sesi selanjutnya di edisi yang selanjutnya. Oke Pak Kabit, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bung Nas atas waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Kabit kami kembalikan ke Pak Kabit IKP. Silakan. Oke, terima kasih Mas Didi atas karena sudah memandu acara ini dengan sangat baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Nasruddin Zain atau Bang Nas. Dia ini adalah Ketua PWI NTB dan di Pimret RRI Mataram. Wapemret ya, Wapemret. Oke. Dan tentu mudah-mudahan peluang kesempatan yang diberikan oleh Bung Nasruddin tadi terkait bagaimana desa-desa maupun OPD bisa kemudian mengirim berita atau melakukan pelatihan reporter nanti bisa kita tindak lanjuti, dan agar segala event atau agenda yang ada di desa-desa maupun di OPD bisa terekspos di website maupun di Radio Republik Indonesia. Dan untuk informasi saja, kita website ini kemudian mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi, website seluruh OPD maupun desa-desa di Lombok Barat. Tentu ini juga menjadi salah satu bagian dari Lombok Barat News Network yang kita gaungkan di Lombok Barat, dan kita kesempatan yang diberikan oleh Bung Nasruddin tadi tentu nanti kita bisa tindak lanjuti agar OPD maupun desa bisa mengirim berita di Radio Republik Indonesia sehingga penyebar luasan atau diseminasi informasinya bisa lebih luas lagi. Dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau kepada narasumber kita hari ini, dan kepada Pak Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Bapak Legiarto, atas dukungan dan support atas acara ini, serta seluruh pimpinan di Lombok Barat juga kami sampaikan terima kasih, dan tentu pada seluruh rekan-rekan OPD maupun desa
Terima kasih sudah bergabung di dalam acara Senin kita ini, Sekolah Jurnalistik dan Kajian Berita. Dan atas kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup acara Senin kita hari ini, edisi ke-12 di tanggal 29 Agustus 2022. Sebelumnya kita bersama-sama mengucapkan juga selamat Hari Radio untuk Radio Republik Indonesia tanggal 11 September mendatang. Semoga RRI semakin jaya, sekali di udara tetap di udara. Dan kami atas nama Diskominfo 3 Kabupaten Lombok Barat menyampaikan terima kasih. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Bang Nas. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.